Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa bisanadil muttasili ila al-imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi fi kitabih Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sairis salihin ila an qala walaqad ahsanal qail, dan demi sungguh betapa bagusnya orang yang berkata dalam bentuk syair. Inna lillahi ibadan futana tallaqud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyi watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Inna, sesungguhnya, lillahi, bagi Allah, ibadan, adapun hamba-hamba. Allah memiliki hamba-hamba futanan yang cerdas spiritual juga. Tallaku, jadi futanan ini dari apa? Al-fatanah, kecerdasan, orang yang memiliki akal, orang yang memandang resikonya apa setiap tindakan. Orang cerdas itu menimbang, memikirkan segala peristiwa. Saya kalau berbuat ini setelahnya apa, konsekuensinya apa. Ketika baik maka dipilih, ketika buruk maka ditinggal. Itu cerdas namanya. Kalau ada orang cerdik tapi tidak cerdas menggunakan akalnya, licik, ya. Sudah tahu beresiko buruk, sudah tahu itu adalah pelanggaran, tapi ditempuh sebagai pilihan nafsunya. Ini enggak, orang yang cerdas ini futanan, mengambil resiko baik, mengambil akibat yang baik, sebab akibat. Sebab berbuat sesuatu, akibatnya sesuatu. Sebab berbuat santun, akibatnya simpatik banyak pihak. Sebab bersedekah, akibatnya mendapatkan penjagaan dari Allah. Tallaqud dunya, menceraikan siapa mereka ibadan itu, ad-dunya, pada dunia. Bagaikan orang yang suami istri terikat oleh ikatan suami istri, maka hamba-hamba Allah ini dengan dunia sebagai bagian dari kehidupannya, mereka itu menceraikan dunia, tidak ada lagi hubungan ikatan dengan dunia. Wa khaful fitana, dan takut siapa mereka ibadan itu al-fitana, fitnah, ujian berbagai, al-imtihan wal ikhtibar. Hati-hati menjaga lisannya, statementnya, tulisannya. Kalau sekarang status media sosialnya, tidak sembarangan berkomentar di media sosial, baik dengan media rekam video ataupun suara, atau dengan tulisan. Takut untuk membuat fitnah, tidak berani membuat fitnah. Kenapa? Karena orang yang membangunkan fitnah, fitnah itu bagaikan macan tidur, maka Allah melaknat orang yang membangunkannya. Artinya yang membuat fitnah itu jauh dari rahmatnya Allah. Kalau sudah jauh dari rahmatnya Allah, menjadi orang yang celaka. Setan itu dilaknat karena jauh dari rahmatnya Allah. Nadharu fiha, memandang mereka para ibadan itu, para hamba-hamba itu, fiha, di dalam dunia. Pandangannya bagaimana? Falamma alimu, maka tatkala mereka mengetahui, annaha, bahwasanya dunia, laisat lihayyin watana, bukanlah lihayyin, bagi orang yang hidup, watanan, tempat tinggal. Mereka memandang dunia, merenungkannya. Oh, ternyata dunia ini bukanlah tempat tinggal yang sesungguhnya, bukan tempat tinggal yang abadi, bukan tujuannya, tetapi hanya persinggahan. Seperti orang yang melintasi jalan, seperti musafir yang hanya singgah sesaat di suatu kota,
untuk pindah ke kota yang lain hingga sampai ke tujuan akhir. Maka setelah sadar dan merenung dalam tentang hakikat dunia, ja'aluha lujjatan, menjadikan mereka para hamba-hamba Allah itu kepada dunia lujjatan, bagaikan ombak lautan. Bagaimana? Ya ada dinamikanya. Ombak lautan itu bergelombang, naik turun ya. Ada badai. Suatu saat ombaknya tenang. Hati-hati, jangan terbuai. Karena itu tetap ombak. Tapi ketika ombaknya besar, badai, ada gelombang, orang-orang semakin menunjukkan ketawakalannya kepada Allah, semakin khusyuk dalam panjat doanya. Justru banyak orang yang selamat ketika ada ujian besar. Kenapa? Nangis kepada Allah. Banyak orang yang selamat ketika diuji dengan berbagai ujian musibah. Tapi sedikit yang selamat, kecuali orang-orang pilihan, di saat sukacita, di saat bergelimang harta, di saat sukses di puncak bahagia, lupa dengan syukur, lupa dengan kewajibannya sebagai hamba yang harus bersyukur. Nah, orang-orang yang cerdas ini, hamba-hamba Allah pilihan ini, menganggap dunia sebagai ombak lautan. Wattakhadhu, dan menjadikan mereka itu salihal a'mal, amal baik mereka, fiha, di dunia, sufuna, perahu, bahtera. Jika ingin tidak tenggelam, maka harus ada bahtera yang dikendarai. Maka sufun ini, kendaraan bahtera inilah yang mereka tumpangi. Jadi orang yang zuhud bukan berarti tidak punya rumah, tinggalnya di gua-gua, bukan, punya rumah, rumahnya layak, ada rezeki lebih, dibaguskan, standar dengan rumah yang ada, kemudian punya kendaraan. Tidak usah macam-macam. Bukan kemudian kendaraannya sengaja milih yang paling jelek biar dikatakan zuhud. Tidak, biasa saja. Orang pada lumrahnya memiliki rezeki lebih, mampu untuk membeli sesuatu kendaraan yang layak dan pantas. Biasa. Menunjukkan orang yang menjalani dunia secara normal, tapi cerdas intelektual dan spiritualnya, karena hanya menjadikannya sebagai kendaraan saja, bahtera untuk mengarungi samudra ini sampai ke dermaga tujuan akhiratnya. Tidak masalah ombak sebesar apapun ketika airnya tidak masuk ke dalam bahtera. Tapi yang bahaya ketika air lautan sudah masuk ke dalam bahtera, bisa tenggelam. Artinya bagaimana? Tidak masalah para sholihin, orang-orang zuhud ini, di sekitarnya ada dunia. Asalkan dunia ini tidak merasuki hatinya, tidak menjadi orang yang hubbud dunia. Karena itu hanya kendaraan. Bahkan ada yang secara ekspresi ditunjukkan. Ba'dul aulia itu diuji dengan murahnya rezeki. Orang itu kalau sudah melihat Syekh Fulan ini datang memberikan hadiah harta melimpah. Apa yang beliau lakukan? Tidak di hadapan pemberinya, tapi diambil, diletakkan di bawah kaki beliau. Dunia di bawah telapak kakiku. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak tersentuh hatinya dengan hubbud dunia. Kalau doanya orang-orang Mekah, Makawi ya, jadikanlah uang itu di saku
jangan di hati kan ini. Ya cuma di kantongnya saja, tidak apa-apa, sakunya tebal isi uang, tapi jangan sampai hatinya tebal isi uang dunia. Karena dengan uang yang banyak justru orang-orang dermawan menjadi semakin bergerak sosialnya, sampai tidak takut miskin. Orang yang dermawan luar biasa itu kalau sudah bersedekah sampai tidak takut miskin. Ada satu renungan bagi kita bahwa orang-orang yang meneladankan kebaikan diikuti. Semakin banyak yang mengikuti, amal ini dikembalikan kepada orang yang pertama kali meneladankan kebaikan. Ya, man sanna sunnatan hasanatan. Ada tradisi baik di suatu daerah. Siapa pemulanya, yang memulainya, perintisnya, pelopornya? Si fulan. Dia itu mencontohkan kepada masyarakat. Misalkan dulu ada tradisi di setiap rumah, depan rumah itu ada kendi berisi air. Orang yang lintas lewat di sana sekali haus, itu sudah umum pada mengetahui secara tradisi. Silahkan ambil air itu, minum. Diikuti oleh yang lain. Seperti zaman sekarang, ada kotak nasi. Di situ ada orang yang meletakkan, di situ juga ada orang yang mengambilnya. Silahkan siapapun. Ada di masjid-masjid, ada kulkas, ya lemari es, lemari pendingin. Di situ ada air mineral. Siapa yang mau meletakkan, siapa yang mau mengambil, siapa terserah. Ada tradisi di zaman Utsmani, semacam bangunan atau batu yang di situ dilobangi. Di lubang itulah ada harta. Siapa yang mau meletakkan, taruh di sana. Siapa yang mau mengambilnya, ambil dari sana. Jadi tidak ada yang tahu ini tangan yang mau naruh atau tangan yang mau ngambil. Lebih mendekati keikhlasan yang terjaga. Beda dengan orang yang langsung kelihatan tangan yang di atas, tangan yang di bawah. Tidak puas, selfie, ya, tambah lagi dengan komentarnya. Alhamdulillah hari ini sudah sedekah. Dengan tujuan ingin mengajak kebaikan. Ya mudah-mudahan ikhlas saja. Ketika ada orang lain memposting kemaksiatan, ada orang-orang baik memposting amal soleh. Mudah-mudahan ikhlas. Yang kasihan eman kalau kemudian tidak ikhlas. Fa idza kana haluha ma wasaftuhu, maka apabila ada kondisinya dunia itu apa yang aku sifatkan pada ma itu, wa haluna dan kondisi kita, wa ma khuliqna dan apa yang tercipta pada kita lahu kepada ma itu, ma qaddamtuhu apa yang telah aku persembahkan kepada ma itu, fa haqqun 'alal mukallafi maka haruslah atas orang mukallaf an yadhhaba bi nafsihi madhhabal akhyar, harus berjalan dengan dirinya itu memilih jalan orang-orang pilihan. Wa yasluku maslaka ulin nuha dan berjalan di jalannya orang-orang yang memiliki kecerdasan wal absar dan mata hati. Kecerdasan spiritual dan mata hati. Wa yata'ahabba ma asyartu ilahi. Nah ini motivasi dari al-muallif. Nanti beberapa hadis akan juga disebutkan tentang kebaikan-kebaikan itu. Berapa banyak orang yang kemudian menjadi saleh, menjadi baik berkahnya Imam An-Nawawi
melalui kitab Riyadhus Shalihin. Ya, sesuai dengan namanya, taman-taman orang soleh. Di sini disebutkan Sayyidus Shalihin, Imamul Muttaqin baginda Nabi. Disebutkan kisahnya para sahabat. Wal mar'u fi mizanihi hasanatuhu faqdur bidzaka qadrun Nabi Muhammadin. Seseorang itu dalam timbangannya yang dilihat adalah kebaikan-kebaikannya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang diukur itu adalah kadar timbangan kebaikan Nabi Muhammad SAW? Tak terbilang, tak terhitung. Berapa banyak orang sholat berkat sabda Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Berapa banyak orang berpuasa meniru puasa Nabi, sumu tasihu. Berapa banyak orang beribadah haji mengikuti sabda Nabi, khudu anni manasikakum. Jutaan, miliaran orang yang semuanya itu secara terprogram, pahala kebaikannya terkirim kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu di mana peran kita? Peran kita adalah menjadi media yang menyampaikan pesan Nabi. Maka dapat juga. Ini ada hadis Nabi. Siapa yang bersedekah walaupun dengan memungut rintangan di jalan, disingkirkan, maka kemudian akan dinilai sebagai sedekah, tadfa'ul bala, menolak bala. Jangan menunggu diri kita yang kena musibah. Ada beberapa peristiwa sedang viral. Orang di India rajin memperbaiki jalan. Secara mandiri dia menambal jalan yang berlubang. Ternyata ada peristiwa sebelumnya. Anak lelakinya meninggal dunia akibat jalan berlubang. Maka dia tidak ingin yang telah menimpa dirinya menimpa orang lain. Baik, iya baik. Tapi jangan menunggu musibah baru kita berbuat baik. Cukup mengambil pelajaran, ada orang baik seperti itu, kita melakukannya sehingga kita terhindar dari musibah. Jangan malah kemudian membuat musibah, jangan menimbulkan musibah. Ini sudah tidak mengajarkan kebaikan, ini sudah tidak mengajak kebaikan, tetapi malah membuat keburukan. Temannya tidur, ditetesi plastik, ya terbakar kakinya. Bercanda seperti apa? Hiburan apa itu? Pembulian karena berbeda sekolahnya di masa lalu, digojloki. Oh, kamu dari sekolah ini, organisasi ini tidak sama dengan organisasinya kita, tidak sama dengan organisasinya pesantren ini. Dibully sampai berhenti. Apa tidak menanggung dosa? Membuat orang tidak kerasan. Apa tidak kemudian keberkahan ilmunya dikurangi, bahkan dicabut, karena telah menghentikan orang mencari ilmu di tempat ini. Nah, ini kan harus dipikirkan. Candaan semacam itu apakah menjadi hiburan di waktu senggang, bandingkan dengan orang yang mengamalkan kebaikan dan kebaikannya diikuti oleh orang lain. Betapa banyak pahala itu. Dan lihat bagaimana nanti orang-orang akan ikut Fir'aun ke dalam neraka, ikut rombongnya Fir'aun. Di mahsyar dipanggil, ayo rombongnya Fir'aun kumpul. Siapa mereka? Orang yang diktator, orang yang memiliki jiwa Fir'aunisme, digiring ke neraka. Ini Umrul Qais, rombongannya, benderanya semua. Siapa? Para sastrawan, penyair yang pornografi, yang membuka aib. Boleh jadi termasuk para reporter yang memberitakan berita hoax, berita yang provokatif, namimah, kan kumpul dengan Umrul Qais. Begitu, ada pemimpinnya semua. Ataukah kita akan bersama para pemimpin-pemimpin mulia, ikut rombongan orang-orang mulia, berkumpul di satu himpunan mulia,
zumara bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Pilih ya, sejak sekarang. Saya akan ikut rombongannya Kiai Samsul Arifin. Saya akan kumpul nanti bersama Rasulullah, ikut rombongannya beliau. Maka harus memantaskan diri menjadi rombongan besar ini. Ikuti apa yang menjadi kebanggaan beliau, kebungaan Syekh Kaleburi. Santri yang manut, santri yang patuh, santri yang tidak melanggar. Ayo, tunjukkan bahwa kita ingin kumpul dengan beliau. Semoga termasuk orang yang dapat pesan nanti, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Allahumma alhiqna bis salihin, alhiqna bis salihin, alhiqna bis salihin, alhiqna bi sayyidis salihin, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin. Amin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala radha asrafna. توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توكلوا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.